Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami malam ini. Kami kembali datang anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu, datang kepada Tuhan, hamba-hamba-Mu, ingin bersekutu dalam nama Tuhan. Kami malam ini hadir untuk memuji Engkau, kami hadir untuk menyembah Engkau, dan kami hadir untuk belajar tentang Tuhan, berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu, menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami malam ini untuk semakin mengenal kehendak Tuhan, untuk semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami dan hidup dalam jalan-jalan-Mu. Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk semakin kuat di dalam iman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semua. Apa kabar? Salam, apa kabar? Oke. Dari Makassar jauh-jauh datang nih. Yes. Ya. Ini welcome juga, ini ada Bang David Udaya. Oke. Langsung saja ya. Ya, welcome Bang David Udaya. Kita langsung saja, temanya adalah ibadah yang efektif, saudara ya. Ibadah yang efektif. Apa sih ibadah yang efektif? Nanti kita boleh diskusi, nanti bahannya akan saya bagi semuanya. Ya, buat saudara-saudara semuanya. Sebelumnya kita buka dulu di Ayub 21 ayat 15. Ya, kita bisa buka di Ayub 21 ayat 15. Oke, ini saya bacakan, ada saya share buat kita semua di sini. Ini, Ayub 21 ayat 15. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa yang manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya. Amin. Oke, ya, kita bisa lihat tadi ya, ibadah yang efektif. Pertama itu apa sih arti ibadah? Ya, mungkin saudara-saudara bisa sharing di sini apa yang Anda tahu tentang ibadah. Silahkan, bisa kita diskusi dulu awalnya. Apa menurut saudara tentang ibadah? Tentu kita ini udah ibadah semuanya ya, sering ibadah. Apa ibadah? Boleh kasih pendapat dulu saudara, silakan. Menurut Naomi, ibadah itu apa? Naomi dulu. Halo. Halo? Atau Nomi udah on, atau Sahala dulu, Sahala. Apa itu ibadah? Ini udah. Udah. Apa itu ibadah? Bisa diskusi. Definisi ibadah apa sih? Biar kita bisa sama-sama ngerti dulu. Ibadah itu menurut Nomi apa? Halo? Halo? Nomi Bang yang ditanya. Iya, Nomi apa pendapatnya? Apa itu ibadah? Ibadah itu waktu kita menyembah Tuhan dan berkomunikasi sama Tuhan. Oke, kita berkomunikasi sama Tuhan, begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih buat Naomi. Kemudian, apa sih dampak ibadah dalam hidup kita, saudara? Ya, kita kan ibadah nih. Dampaknya ibadah bagi hidup kita ini apa? Siapa yang bisa kasih tanggapan? Ini bukan salah benar ya, kita diskusi. Intan, Bang David Udaya, Josephine, siapa lagi tadi? Sahala, apa sih dampaknya ibadah? Apa yang kita sadar, kita rasakan? Coba ya kasih pendapat. Karena kalau menurut saya sih tujuan ibadah itu kan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau dampaknya ya lebih dikuatkan, lebih disegarkan lagi jiwanya,
juga dapat kekuatan yang baru lagi karena udah ketemu dengan Tuhan gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi, yang satu topik diskusi. Apa yang harus kita persiapkan untuk ibadah? Jadi, waktu kita mau ibadah, apa sih yang harus kita siapkan? Sekali lagi, apa yang harus kita siapkan untuk ibadah? Boleh tanggapannya Intan, Sahala, atau David Udaya? Bisa kasih tanggapan? Apa yang harus kita siapkan? Apa sih yang Anda siapkan untuk beribadah? Bisa kasih tanggapan? Ya Bang, Ya, Intan. mungkin persiapan kita ya Bang ya, itu jiwa kita lah ya Bang. Menurut saya Bang, jiwa, Ya. hati, itu Bang. Oke, jadi disiapkan hati, disiapkan jiwa, disiapkan gimana maksudnya, kira-kira bisa lebih rinci? Kalau menurut saya Bang ya, ya mungkin pada saat kita mau misalnya ke gereja lah ya Bang ya, beribadah kepada Tuhan. Ya mungkin persiapan dalam hati lah Bang, untuk sedikit lebih tenang ketika sudah mulai ibadah, kita bernyanyi dan mulailah merasakan jiwa kita itu seperti rindu sesuatu kepada Tuhan dan dampaknya jadi tenang Bang. Jadi saya jiwa dan hati dulu Bang dipersiapkan. Oke, makasih Intan. Oke, langsung kita bahas ya. Kita pendahuluannya kita bahas definisi ibadah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kata ibadah dalam Alkitab pertama kali dalam Perjanjian Lama ada dalam Kitab Keluaran. Ya, kita bisa lihat kata ibadah itu ternyata yang pertama kali itu dalam Kitab Keluaran, Saudara. Dalam Keluaran 3 ayat 12. Tolong satu orang bisa bacakan kita Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Coba tolong satu orang bacakan. Jadi itu kata ibadah itu pertama kali di situ. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Yes, jadi itu kata pertama kali. Pertama sekali kata ibadah itu dalam Keluaran 12. Ya, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari King James Version dikatakan begini, and he says, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall serve. Ya, ibadah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya is serve. Serve God upon this mountain. Ya, dalam terjemahan King James Version, serve yaitu melayani. Ibadah itu melayani. Ibadah itu melayani, menyenangkan Tuhan, Saudara. Ya. Dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan ibadah itu pertama adalah perintah Tuhan. Ya. Engkau akan beribadah. Kenapa Tuhan keluarkan bangsa Israel dari Mesir? Supaya bisa beribadah kepada Tuhan. Karena di Mesir mereka tidak bisa menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka disiksa terus gak punya kesempatan untuk berdoa. Kemudian apa saudara? Yang kedua, ibadah adalah untuk melayani Tuhan. Ya. Yang pertama, perintah Tuhan. Yang kedua, ibadah itu untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, ibadah adalah manusia datang kepada Tuhan untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini saya coba tarik kesimpulannya. Ibadah itu manusia datang kepada Tuhan untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Kemudian kalau lihat kita kan judul kita kan ibadah yang efektif. Apa itu definisi efektif ya? Efektif berkaitan dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku.
Dari kata tersebut, efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Artinya, ibadah yang efektif adalah ibadah yang manjur, ibadah yang berefek, yang tepat, ibadah yang berdampak bagi kehidupan kita, saudara. Ya, ibadah efektif adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan, karena tadi tujuan ibadah adalah menyenangkan Tuhan. Ya, nomor satu, ibadah itu menyenangkan Tuhan. Berarti ibadah yang efektif adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan, tepat sasaran, atau sesuai tujuan Tuhan, saudara. Nah, ya. Jadi karena tadi ibadah adalah menyenangkan Tuhan. Ibadah itu datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Ibadah itu perintah Tuhan untuk perintah Tuhan. Jadi ibadah yang efektif, ibadah yang menyukakan hati Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita fokusnya, saudara. Ya. Jadi ibadah yang efektif, ibadah kita itu membuat Tuhan senang. Amin. Bisa mengerti ya? Jadi fungsi ibadah, Tuhan disenangkan. Sudah pasti. Yang kedua, waktu kita beribadah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan apa? Tuhan menyampaikan isi hatinya. Dalam ibadah kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan teguran Tuhan, kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Kalau enggak, kita dapat dari mana, saudara? Kita akan kebingungan hidup di dunia ini. Ketiga, manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi waktu ibadah kita efektif, ibadah kita menyenangkan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Ya, apalagi kemudian waktu kita bertemu dengan Tuhan, fungsi ibadah manusia semakin dekat dengan Tuhan. Manusia menyerupai Tuhan. Manusia mengerti isi hati Tuhan dalam ibadah yang efektif. Dan kelima lagi, apa dampaknya? Waktu kita ibadah, fungsi ibadah, manusia dipulihkan. Manusia disembuhkan dalam hadirat Tuhan. Tujuan ibadah adalah kita menyenangkan Tuhan. Dan dampak dari ibadah yang menyenangkan Tuhan, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita mengerti isi hati Tuhan dan sebagainya, saudara. Sering orang berkata begini, aku mau ibadah, aku mau ditolong, gitu loh. Aku lagi butuh pertolongan, Tuhan, aku mau ibadah. Tuhan, aku lagi bergumul, aku ibadah. Tapi itu bukan goal ibadah. Goal ibadah adalah menyenangkan Tuhan. Dampaknya adalah baru kita dipulihkan, saudara. Sampai sini bisa dipahami, saudara? Ya, itu dulu. Jadi ibadah yang efektif adalah ibadah yang menyenangkan Tuhan. Permasalahannya, ibadah adalah hal mutlak yang harus kita lakukan karena itu perintah. Dan sudah biasa kita lakukan. Ya, orang Kristen biasa ibadah setiap hari Minggu, ya. Belum lagi dalam kelompok sel dan segala macam juga organisasi pelayanan yang lainnya, ya. Ya. Kita sering beribadah di mana saja, bisa di rumah, bisa di gedung-gedung tempat ibadah, ada di tempat-tempat umum juga, banyak bisa dilakukan. Bahkan dalam era perjanjian baru kita bisa beribadah secara Tuhan apa? Pribadi lepas pribadi. Kita bisa beribadah setiap hari, saudara, betul? Kita beribadah, Tuhan, aku datang menyembah Engkau, itu ibadah. Ibadah bukan berarti Anda harus datang ke gedung tempat ibadah. Waktu kita datang ke tempat ini, kita sedang ibadah, saudara. Kita merenungkan Tuhan, kita tadi memuji-muji Tuhan, kita sedang ibadah. Dalam perjanjian baru, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya diberikan Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, ketuklah maka pintu akan dibuka, saudara. Ya. Bahkan tanpa ibadah, maka orang akan merasa janggal dan tahu ada yang kurang, ya, kayaknya belum ibadah, nggak enak ya, Pak, ya salah ya, begitu ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ibadah kita sudah efektif? Apakah ibadah kita sudah menyenangkan Tuhan? Buktinya apa? Kalau kita ibadahnya efektif, kita bisa lihat dampaknya dalam kehidupan kita, saudara. Sudah ketemu dengan Tuhan, tentu apa? Hidupnya damai sejahtera. Ya, hidupnya keadaannya baik. Karakter kita berubah, tapi kalau hidup kita nggak berubah, gitu loh. Karakter kita tidak berubah seperti kerajaan surga,
kerajaan sorga tidak nampak dalam karakter kita, berarti ada yang salah dalam ibadah kita. Sampai sini kira-kira setuju dengan saya? Kalau hidup kita nggak berubah, karakter kita belum seperti Yesus yang kita sembah, ya, keadaan kita tidak menikmati mujizat Tuhan, berarti ada yang salah dalam ibadah kita. Banyak orang salah beribadah, artinya ibadahnya tidak efektif. Akhirnya apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang energi lainnya. Sekarang bagaimana kita bahas ya? Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan itu sudah pasti. Standar. Saya dan Anda semua kita sudah pasti paham. Datang memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Ya. Dengan segenap hati dan kekuatan kita. Tetapi saudara, kita hari ini mau bahas 3 hal. Syarat untuk datang beribadah. Dan tanpa 3 hal ini saudara, ibadah kita sia-sia. Tuhan tidak mau bertemu dengan kita. Salah satu yang membuat ibadah kita tidak efektif apa? Tuhan tidak mau ketemu kita. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita nggak ketemu Tuhan, berarti ibadahnya sia-sia. Ya, kita mau nyanyi, kita mau doa, kita mau kasih persembahan, tapi kalau kita tidak ketemu dengan Tuhan, ibadah kita tidak efektif. Ibadah kita sia-sia. Ada 3 hal ini yang dicatat jelas di Alkitab. Syarat untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, mari yang pertama. Apa yang pertama kita belajar? Keluaran 23 ayat 15. Satu orang tolong bacakan. Dari Makassar bisa bacakan? Salah, Keluaran 23 ayat 15, tolong baca lah ya. Halo? Dari Makassar, Keluaran 23 ayat 15. Masih jalan kayaknya nih ya. Atau yang lain coba, Keluaran yang selain tadi Josephine sudah baca. Yang lain coba, Keluaran 23 ayat 15. Ini syarat yang pertama. Intan, Bang David, Naomi. Oke, baik Bang. Naomi, oh udah Ya. ya, oke. Oke. Ya, silakan Intan. Keluaran 23 ayat 15, ini syarat pertama. Ya Bang. Keluaran Ya. 23 ayat 15. Yes. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Yes. Apa saudara? Yang pertama, datang tidak boleh dengan tangan hampa. Datang harus membawa persembahan. Jadi kalau kita membawa persembahan itu syarat utama, salah satu syaratnya. Jadi kalau kita nggak bawa persembahan, kita nggak ketemu Tuhan. Persembahan apa? Orang sering bilang, oh itu uang. Kalau dulu sembelihan, domba sembelihan, korban bakaran. Benar, tapi Alkitab juga mengatakan mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Persembahan yang utama bukanlah korban sembelihan atau zaman sekarang uang, saudara. Tetapi apa? Hidup kita sendiri. Roma 12 ayat 1-2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah hidupmu yang apa? Yang kudus. Ya, yang berkenan kepada Allah. Tolong Naomi bacakan Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2. Naomi tolong baca. Oke, Roma Bang. 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2. Ayat apa Bang? Roma 12 ayat 1-2. 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yes, thank you. Persembahan utama adalah kekudusan kita, saudara. Seberapa saya dan Anda datang memperjuangkan hidup kudus, itulah persembahan kita. Kalau misalnya hari Minggu kita mau ibadah, kita baru menguduskan diri hari Sabtu, berarti itulah ukuran persembahan Anda. Atau dari hari Jumat, dari Kamis, seberapa besar persembahan Anda. Tapi Anda dan saya harus membawa persembahan, yaitu kekudusan kita. Anda bisa bayangkan kalau kita hidup kompromi dengan dosa, kita tidak menjaga pikiran kita tidak menjaga hati kita, terus kita datang saja, haleluya, aku berdoa, kita tidak ketemu Tuhan, saudara. Oh, haleluya. Ibadahnya sia-sia. Yang pertama, membawa persembahan. Masalahnya, saudara, kita ketemu Tuhan setiap hari. Kita bisa ketemu Tuhan setiap hari. Siapakah manusia sehingga engkau mendatanginya, engkau jumpai tiap hari? Waktu kita hidup bermain-main terus dengan dosa, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Doa pagi, doa malam. Hidupnya nggak kudus, hantam kromo saja. Tidak ada kita yang tidak bersalah. Tidak ada kita yang tidak punya kesalahan. Tapi kalau terus dengan dosa yang sama, kita nggak mau, kita nggak jaga mata kita, omongan kita, kehidupan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Yang pertama, menghadap Tuhan harus bawa persembahan. Ya, waktu kita lihat bagaimana Saul diperintahkan Tuhan untuk membunuh bangsa Moab dan semua hewan-hewan yang nggak dibunuhnya, dibilangnya, oh hewan-hewan yang gemuk mau kupersembahkan. Apa dibilang Samuel? Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, mendengarkan itu mendengarkan Tuhan. Kekudusan kita lebih penting daripada kalau kolekte persembahan kita. Kalau kolekte kita, persembahan itu untuk organisasi, saudara. Jadi yang pertama, syarat mau ketemu Tuhan, harus bawa persembahan. Dan persembahan kita adalah hidup kita yang kudus. Amin. Jadi semakin Anda hidup kudus, semakin Anda berjuang melakukan firman Tuhan. Hidup kudus adalah hidup sesuai firman. Ya, persembahan itu korban itu sakit, saudara. Ya, orang membenci kita tidak boleh membenci balik, itu sakit. Tapi itulah harus mengampuni, itulah korban. Jadi waktu kita bawa korban, Tuhan menikmati persembahan kita. Oh haleluya. Yang pertama, datang kepada Tuhan, jangan tanpa mau persembahan. Datanglah dengan kekudusan kita. Yang kedua, Mazmur 100 ayat 4. Tolong yang lain bacakan. Mazmur 100 ayat 4. Apa syarat kedua untuk ketemu Tuhan, saudara? Ya, yang satu oke, yang kedua ini nggak bisa juga, saudara. Nah, tanpa yang kedua nih nggak bisa ketemu Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Silakan. Mazmur berapa, Pak? 100 ayat 4. 100. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oke, terima kasih Bang David. Apa syarat kedua? Untuk menghadap Tuhan harus penuh ucapan syukur dan pujian. Memasuk gerbangnya saja harus syukur. Bukan datang ngomel-ngomel, ya Tuhan susah kali aku hidup ini pandemi lah. Aduh, cuma lah ini uang masuk ini, aduh, kayak mana lah istriku ini lah sekali, anakku, orang tuaku, semuanya habis. Syarat kedua, saudara, menghadap Tuhan harus bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini, aku datang menyembah Engkau Allah yang baik. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, makanya ada lagunya kan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Orang yang bersungut-sungut gak bisa masuk dalam menyembah Tuhan. Ya, bersungut-sungut, komplain sana, komplain sini, gak bersyukur, semua gak bisa masuk. Ibadahnya sia-sia, gak ketemu Tuhan. Hidupnya tak berubah, saudara.
Hati yang bersyukur artinya kita percaya dan setuju dengan rencana Allah. Apapun yang kita hadapi semua untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan kita. Sebaliknya bersungut-sungut artinya tidak yakin dengan kebaikan Allah. Tidak yakin dengan kekuasaan Tuhan. Nggak beres ya Tuhan, ini kayak gini-gini hidupku nggak berubah. Udah berdoa aku, udah berjuang hidupku nggak berubah. Bangsa Israel 40 tahun mutar-mutar di padang gurun. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Ya, baru ditunjukkan Tuhan 10 tulah, dikejar sama pasukan Mesir, bersungut-sungut, Musa kau membunuh kami Musa. Baru dilihat ya 10 tulah. Terbelah laut merah. Udah keluar tebar merah, tiba-tiba air pahit. Musa bersungut-sungut lagi. Kami di Mesir makan daging, makan bawang pre. Kau membunuh, bersungut-sungut. Udah mau masuk ke Kanaan, karena Kanaan Israel tuh Kanaan sama Mesir cuma 2 minggu jalan kaki. Udah mau sampai bersungut-sungut lagi. Waduh, kita mati nih, nggak mungkin. Itu isi orang Kanaan itu seperti raksasa, kita seperti belalang. Tuhan marah dan mereka jadinya 40 tahun mutar-mutar. Ya. Cara kedua, penuh ucapan syukur dan pujian. Bukan ngedumel dalam hati, merajuk, merengut gitu loh ya. Ya. Hidup kudus, oke. Yang kedua, bersyukur supaya ibadah kita efektif. Supaya kita ketemu Tuhan, supaya hidup kita diubahkan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya. Matius 5 23 24. Silakan satu orang bacakan. Nanti itu bisanya nanti saya kirim sama Anda semua. Matius 5 23 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Oke, makasih Laisa. Apa yang ketiga? Hati yang berdamai. Orang yang baru bertengkar, belum berdamai, tidak bisa ketemu Tuhan. Persembahanmu ditolak. Engkau boleh datang dengan kekudusan, engkau boleh datang dengan hati pujian, tapi kau teringat bertengkar dengan saudara. Ya, gak bisa, minta maaf dulu, selesaikan, menghadap Tuhan. Kalau enggak apa, persembahan kita ditolak. Saya dari kecil tuh sering bertengkar ya sama adik saya Jimmy, biasa umurnya dekat ya. Dan seringkali apalagi dulu kalau sekolah di kelas SMA, tahun pertama kami satu sekolah. Tahun kedua dia ke Immanuel, saya tetap di Santo Thomas. Itu dia sering telat bangun gitu loh ya. Sering telat bangun, sementara saya harus antar dia dulu dari rumah ke Immanuel, dari Immanuel baru ke Santo Thomas. Dia udah telat, jadi kalau dia telat bangun, saya jadi yang telat juga saudara ya. Jadi itu sering jadi pertengkaran setiap hari. Wah, saya bertengkar aja di hari itu. Saya marah. Dan puji Tuhan, setiap hari Sabtu kami pelayanan. Saya ingat ayat ini. Saya nggak ingat, kalau baru bertengkar tadi, dia akan bikin bertengkar kan. Jadi apa saudara, saya ingat ayat ini, aku mau ibadah, aku mau pelayanan. Saya berdamai dengan adik saya minta maaf ya Jim, tadi abang marah-marah. Padahal saya pikir, dia yang bikin terlambat aku tiap hari, aku nggak minta maaf. Tapi apa saudara, kalau kita nggak berdamai, enggak. Pokoknya kalau hari Sabtu saya mau pelayanan, saya minta maaf. Maaf ya, tadi marah-marah. Oh, haleluya. Ya, tanpa hati yang berdamai, kita tidak bisa ditolak persembahan kita. Ayat ini jelas, ini perjanjian baru, saudara. Sebelum beribadah, pastikan hati kita telah berdamai dengan saudara kita. Siapa saudara kita? Saudara kita adalah saudara seiman. Ya, keluarga, abang, adik, orang tua, suami, istri, anak. Baru bertengkar kita di rumah, terus datang beribadah, haleluya. Ditolak persembahan kita saudara. Ya, kita belum berdamai,
terus kita datang, apa? Tinggalkan persembahanmu. Ya, 3 hal ini, ya. Mari, karena tidak ada yang tidak berdosa. Kita sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni yang bersalah sama kita. Tangkap. Mari siapkan diri kita menghadap Tuhan setiap hari dalam hadirat Tuhan. Agar kita bertemu dengan Tuhan setiap hari dalam hadirat-Nya. Yang membawa kesembuhan, pemulihan, dan mengubah hati kita semakin cinta Yesus. Ya. Hari-hari ini dari teman kita, dari teman-teman dalam pelayanan juga lagi renungan 40 hari baca Alkitab, dan saya dan istri juga hari-hari ini juga banyak menguduskan diri, merenungkan firman Tuhan, dan kami merasakan betul-betul perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dengan segala kesibukan kadang-kadang kita doanya pun sebentar saja gitu. Kita sekarang berubah, tidur lebih cepat, bangun lebih awal untuk berdoa. Saya pun menguruskan diri saya, dan saya pribadi merasakan bagaimana saya dikuatkan, sangat dikuatkan. Saya dengar bagaimana Tuhan berbicara dengan saya, bagaimana menghadapi permasalahan dan tantangan hidup. Ya, jadi waktu ketemu Tuhan, Tuhan ajari otak jadi tenang, masalah jadi kecil. Karena waktu ibadahnya efektif. Kalau ibadahnya nggak efektif, nggak ketemu Tuhan, yang nggak ada masalah pun tetap jadi masalah. Ya, kalau kita nggak ketemu Tuhan, kita nggak ngalami mujizat. Kita capek dengan hidup kita sendiri. Kalau kita nggak ketemu Tuhan, kita tidak mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Itulah ibadah efektif, 3 hal yang dipersiapkan. Yang pertama apa? Datang dengan membawa persembahan. Yang kedua apa? Penuh ucapan syukur dan pujian. Yang ketiga apa? Hati yang berdamai. Oke, sampai di sini dulu saudara-saudara. Ada yang mau bertanya atau ngasih pendapat untuk menambahkan diskusi kita persilakan sebelum kita tutup. Silakan. Siapa yang mau bertanya atau bersaksi, silakan buat teman-teman. Silakan saudara. Silakan kepada ini Bang David, Lesala, Josephine, Naomi, Intan. Mau sampaikan sesuatu, kita persilahkan. Ada? Jangan malu-malu, kita saling menguatkan. Kalau enggak, kita tutup dalam doa. Kita tutup dalam doa. Silakan, sekarang saya kasih waktu dulu. Silakan ya. Sambil sambil menunggu kita boleh saya akan share ya. Kita boleh menunggu, kita boleh diskusi. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan, saya tunggu. Ya, silakan Bang David. Apa